Kakak rekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari eh, diskusi saya dengan rekan saya tentang karakteristik pendidikan dan pembelajaran abad 21 dengan mata kuliah TIPEK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Hmm, Pembelajaran abad 21 merupakan pendekatan pembelajaran terbarukan dengan memposisikan teknologi digital sebagai salah satu indikator utama. Dengan demikian, desain pembelajaran yang disusun ditekankan pada pengembangan kompetensi, pengintegrasian teknologi, dan pelatihan skill untuk mempermudah guru dan siswa tentang cara mengoperasikan teknologi dalam pembelajaran dan menekankan perhatian pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia nyata dan menempatkan peserta didik sebagai pembelajar yang aktif serta komunikatif. Sebagai upaya untuk mencapai target pengembangan dan pendidikan yang maksimal di abad 21, seorang 21, seorang individu harus memiliki setidaknya 4 skill utama, yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Kompetensi 4C merupakan singkatan dari creativity, critical thinking, collaboration, and communication. Keempat elemen tersebut bertujuan untuk membentuk pribadi peserta didik yang cerdas dan berkualitas. Kompetensi 4C memiliki peran yang sangat penting pada era saat ini. Ia menjadi penunjang seorang individu dalam menghadapi tantangan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari di era digital. Sebagai contoh, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan berani menyampaikan pendapat secara efektif, seorang peserta didik dapat menjadi modal utama mereka dalam dunia kerja. Masih banyak manfaat yang dapat diperoleh dari kompetensi 4C. Berikut uraiannya. Berpikir kritis atau critical thinking. Kemampuan menganalisis informasi secara mendalam dan objektif, dapat mengembangkan pemahaman terhadap masalah yang kompleks, menilai argumen, menemukan solusi, dan mengambil keputusan secara rasional, mengidentifikasi asumsi, dan membedakan antara fakta dan opini, membuat kesimpulan yang logis dan berdasarkan pada analisis yang mendalam. Contohnya, siswa menganalisis berita hoax dan membedakannya dari informasi yang valid. Creativity. Mengembangkan ide-ide baru dan inovatif untuk memecahkan masalah. Menggunakan imajinasi dan berpikir di luar batas-batas yang ada. Menciptakan solusi yang unik dan efektif. Menghubungkan berbagai konsep untuk menghasilkan solusi inovatif. Tidak takut gagal saat mencoba sesuatu yang baru. Contohnya, siswa membuat proyek berbasis masalah PBL dengan solusi unik. Komunikasi atau communication, mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif dan jelas, menggunakan berbagai bentuk komunikasi seperti tulisan, lisan, dan visual, menerima dan memberikan umpan balik yang konstruktif, mendengarkan cerita aktif dan memahami perspektif orang lain, menggunakan berbagai media dan teknologi untuk berkomunikasi. Contoh, presentasi proyek dengan menggunakan multimedia. Kolaborasi atau collaboration, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan perspektif, berbagi tanggung jawab dan membangun kepercayaan dalam tim. Contoh, tugas kelompok lintas disiplin ilmu. Manfaat 4C dalam pendidikan, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah kompleks, mempersiapkan siswa untuk bersaing dalam dunia kerja yang semakin kompleks, meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif, membangun kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Kemudian ini ada implementasi 4C dalam pembelajaran. Menggunakan metode pembelajaran yang berbasis proyek dan masalah, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi,
membangun lingkungan pembelajaran yang mendukung dan menghargai perbedaan pendapat dan perspektif. Metakognisi. Metakognisi adalah kemampuan untuk memantau, mengontrol, dan merefleksikan proses berpikir dan belajar sendiri. Metakognisi melibatkan kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana kita berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Kesadaran dan pengendalian terhadap proses berpikir sendiri membantu siswa merencanakan, memantau, dan mengevaluasi strategi belajar, meningkatkan kemampuan refleksi diri dan pengambilan keputusan. Contohnya, siswa mengevaluasi metode belajar yang paling efektif untuk dirinya setelah ujian. Kemampuan literasi. Literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dalam berbagai bentuk dan konteks. Literasi melibatkan kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Jenis-jenis literasi adalah literasi digital, literasi data dan informasi, literasi sains, matematika dan finansial, literasi budaya, dan kewarganegaraan global. Permasalahan-permasalahan yang muncul untuk keterampilan abad 21 itu adalah kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya seperti buku dan teknologi dapat menghambat pengembangan kemampuan literasi siswa dan keterampilan abad 21. Kemudian metode pembelajaran yang tidak efektif. Metode pembelajaran yang tidak efektif dapat menghambat pengembangan kemampuan metakognisi dan literasi siswa. Juga menghambat siswa untuk berpikir kritis dan berkolaborasi. Kemudian kurangnya dukungan guru. Kurangnya dukungan guru dapat menghambat pengembangan kemampuan metakognisi, literasi, keterampilan abad 21 siswa. Terima kasih. Silakan, Ayu. Mau share screen dari sini atau kayak mana? Itu mikrofonnya silent. Digabung beda, Kak. Boleh, bentar. Tapi terbaca kan nanti di situ? Dibaca. Oke, silakan. Oke, selanjutnya ada materi tentang pendekatan sistem dalam praktik pengembangan pendidikan di Indonesia, yaitu input, proses, output, dan outcome. Next. Selanjutnya, pendekatan ini menekankan pada pemahaman bahwa berbagai komponen dalam sistem pendidikan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama adalah input. Input dalam sistem pendidikan di Indonesia meliputi sumber daya manusia, yaitu guru, staf administrasi, dan tenaga pendidikan lainnya. Terus sumber daya fisik yaitu gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya kurikulum dan materi pembelajaran. Kurikulum yang relevan dan materi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya anggaran, yaitu anggaran yang memadai untuk mendukung proses pendidikan. Yang kedua adalah proses. Yang pertama dalam proses ini mencakupi tentang pembelajaran, eh, yaitu proses pembelajaran yang efektif dan interaktif antara guru dan siswa. Selanjutnya pengembangan kurikulum, pengembangan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus penilaian dan evaluasi, dan evaluasi yang objektif dan transparan untuk mengukur kemampuan siswa. Dan selanjutnya pengembangan profesional guru. Pengembangan profesional guru untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi siswa. Yang ketiga adalah output. Output dalam sistem pendidikan ini mencakupi tentang lulusan dan berkualitas. Maksudnya lulusan yang berkualitas. Lulusan yang berkualitas ini memiliki kemampuan ya kompetensinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terus pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan siswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk bersaing di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya sikap dan nilai,
yaitu sikap siswa yang memiliki nilai yang positif sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang keempat, eh, ada outcome. Outcome dalam sistem pendidikan di Indonesia ini meliputi peningkatan kualitas hidup dan sesuai dengan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, peningkatan kemampuan bersaing di pasar kerja antara masyarakat. Dan selanjutnya, peningkatan partisipasi di masyarakat, peningkatan partisipasi di masyarakat dalam pendidikan dan pembangunan. Oke, baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator, Oke, terima Kak kasih C. Saudari Ayu. Inilah presentasi dari kelompok kami dua dengan dua materi. Eh, kita akhiri ya, yuk. Ya, Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.